Aktivitas Kota Masamba lumpuh setelah diterjang banjir bandang. Tak ada sinyal internet, warga Pamekasan Madura protes pembelajaran jarak jauh. 8 detik menunggang banteng liar dalam kontes rodeo. Lonjakan kasus corona di Jawa Barat membuat Pemprov akan memberlakukan sanksi denda sebesar 100 hingga 150 ribu rupiah bagi pelanggar protokol kesehatan. Apakah aturan baru akan dipatuhi warga? Apakah denda efektif menekan persebaran corona? Kami akan sajikan pembahasannya di iNews Siang bersama saya, Lovia Nadia. Dipicu penarikan paksa, kendaraan roda 4 kelompok ormas terlibat keributan dengan kelompok penagih hutang atau debt collector di kawasan 3 Raksa, Tangerang, Banten, Selasa malam. Akibat peristiwa ini, 2 orang anggota ormas mengalami luka tusukan senjata tajam. Keributan dipicu oleh penarikan kendaraan yang gagal bayar selama 8 bulan oleh kelompok penagih hutang. Keributan antara kelompok ormas dengan kelompok penagih utang atau debt collector ini terjadi di kawasan 3 Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa malam. Akibat peristiwa ini, 2 orang anggota ormas mengalami luka tusuk di bagian dada dan paha. 1 lainnya mengalami luka hantaman benda tumpul di kepala hingga harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi mata, peristiwa keributan ini terjadi saat salah satu anggota ormas melintas menggunakan kendaraan roda 4 dan tiba-tiba diberhentikan paksa sekelompok penagih utang lantaran sudah menunggak angsuran selama 8 bulan. Tidak terima saat akan ditarik paksa kendaraannya, anggota ormas ini menghubungi sejumlah rekannya untuk membantu bernegosiasi dengan kelompok penagih utang hingga terjadi bentrok. Dia ditarik, emang ada SK-nya, SK dari leasing. Terus ya udah, apa namanya? Alot pengen nego 8 juta yang leasing, dia unit dari KKPMP dia nawar 1 juta. Itulah rebutan unit yang terjadi kan, terjadilah nggak perang. Masa kalau dari ormas ya, setahu saya ormas lebih dari 40 orang lah, 40 orang. Untuk dari yang Matel kalau nggak salah mas 10 orang. Usai bentrok, kepolisian Polresta Tangerang diterjunkan untuk melakukan olah TKP dan mengantisipasi adanya keributan susulan. Sementara 3 orang anggota ormas yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dan mobil yang menjadi pemicu keributan langsung diamankan ke Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih lumpuh akibat diterjang banjir bandang. Lumpur dengan ketinggian mencapai 3 meter masih menutupi rumah warga, sementara aliran air sungai belum surut. Akses jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan sejumlah provinsi di Pulau Sulawesi juga masih lumpuh. Petugas BPBD setempat membantu warga mengevakuasi barang berharga milik warga, serta melakukan pencarian terhadap korban yang hilang. Saat ini belum ada data resmi jumlah rumah yang hanyut terbawa banjir bandang. Pemerintah setempat terus melakukan pendataan dan menyuplai kebutuhan logistik, khususnya bagi pengungsi yang menumpang di rumah-rumah warga yang berada di dataran lebih tinggi. Sementara sejumlah warga korban banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, terus mencari anggota keluarga mereka yang hilang. Ada yang menemukan anggota keluarga dalam kondisi hidup, ada pula yang menemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seperti yang dialami Nursia, salah satu korban bencana banjir yang menemukan jenazah anggota keluarganya. Nursia menemukan ibu kandungnya sudah tak bernyawa di Puskesmas Sabang yang menjadi lokasi evakuasi. Saat ini jenazah diambil oleh pihak keluarga untuk disemayamkan dan akan dikebumikan. Sementara itu puluhan korban lain hingga saat ini masih menunggu di lokasi evakuasi untuk menanti kabar anggota keluarga mereka yang hilang saat ini yang belum diketahui nasibnya.
Angin puting beliung menerjang perairan Pulau Liwungan, Pandeglang, Banten. Meski tak berlangsung lama, fenomena alam ini sempat menimbulkan ketakutan nelayan. Angin puting beliung terjadi di perairan Pulau Liwungan. Terekam kamera tim Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang yang sedang memantau budidaya lobster di Keramba Apung. Meski hanya terjadi sejenak, fenomena alam ini tak urung menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran para nelayan. Para nelayan khawatir angin puting beliung ini akan merusak kapal dan keramba mereka. Tadi sebelah sini, cuman posisinya sekarang sudah hilang ya. Cuman pas kejadian itu ya beberapa menit terus kita panik sebenarnya, hampir panik. Itu sering angin seperti itu? Menurut keterangan nelayan di sini. Polisi memulangkan artis FTV Hana Hanifah yang berstatus saksi dan pria yang bersamanya di dalam kamar hotel. Sementara 2 orang ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus prostitusi artis yang berperan sebagai muncikari. Kepada kedua orang tua saya dan kerabat saya, Maci dan Kak Putri, satu saya di sini sebagai hanya saksi. Inilah permintaan maaf aktris muda Hana Hanifah setelah diperiksa di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara dalam kasus dugaan prostitusi online. Ia ditetapkan polisi sebagai saksi dan dipulangkan bersama pria yang bersamanya di kamar hotel usai pemeriksaan polisi. Sementara polisi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini. Tersangka R ditangkap polisi di hotel berbintang di kota Medan. Sementara tersangka J yang berprofesi sebagai fotografer di Jakarta masih dalam pengejaran. Keduanya dituding menjadi muncikari yang menyalurkan artis ke lelaki hidung belang. Tersangka ini, saudara R, komunikasi dengan tersangka lain, yaitu saudara J. Saudara J dari Jakarta yang kita duga adalah muncikari yang ada di Jakarta. Dan menurut keterangan saksi daripada saudara H, bahwa saudara J ini mengaku profesinya adalah fotografer, dan mereka sering bertemu di salah satu kafe di seputaran Senayan, Jakarta. Akibat aksinya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari hasil penggeledahan dan penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi, ponsel, dan sejumlah kartu ATM. Polisi kini tengah memburu tersangka J dan mengungkap dugaan jaringan prostitusi online di kalangan artis dan selebritis. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Hari ketiga pembatasan pergerakan antar wilayah di Makassar, ratusan pengendara roda 2 memadati pos checkpoint untuk diperiksa kelengkapan masker dan surat keterangan kerja. Bagi pengendara yang melanggar akan diberi sanksi sosial berupa push up dan melakukan rapid test di tempat. Antrian panjang terjadi saat petugas gabungan memeriksa ratusan pengendara yang hendak memasuki kota Makassar dari arah Kabupaten Goa pada Rabu pagi. Pengendara roda 2 yang hendak melintas langsung dimintai surat keterangan bekerja dari masing-masing perusahaan. Hari ketiga pelaksanaan pembatasan pergerakan antar wilayah di Makassar masih berjalan ketat. Rencananya penerapan pembatasan pergerakan antar wilayah di Makassar akan berlangsung selama 14 hari ke depan yang dimulai sejak tanggal 13 Juli kemarin. Dan bagi pengendara yang masih saja melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker akan diberi sanksi sosial berupa push up dan melakukan rapid test di tempat. Dan sudah bersama kami ada Marini Priscilla langsung dari pos checkpoint antar wilayah di Makassar. Marini, apakah masih banyak terjadi pelanggaran di sana? Baik, Lovi dan juga pemirsa, saat ini saya berada di perbatasan antara Kota Makassar dan juga Kabupaten Goa, di mana di tempat ini hingga hari ini dimulai dari hari Senin
Perwali nomor 36 tahun 2020 ini dimulai, tercatat sudah sekitar 170 pelanggar dan kebanyakan di antara pelanggar ini tidak menggunakan masker, dan untuk mereka yang tidak menggunakan masker langsung diberikan sanksi yaitu push up di tempat. Nah, untuk yang lainnya seperti surat keterangan itu sendiri, hingga saat ini warga Kota Makassar sendiri ada beberapa yang sudah melengkapi. Namun untuk informasi lengkapnya seperti apa pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Camat Rapocini yang telah bersama dengan saya, yaitu Bapak Andi Asminullah Asistaba yang ya untuk hari ini. Pak, seperti apa penerapan Perwali ini hingga di hari ketiga? Baik, di hari ketiga ini kami tetap konsisten untuk melakukan pemeriksaan surat keterangan dan yang memakai masker. Memang sampai hari ketiga ini masih cukup banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan. Cuman memang kalau kita lihat polanya sudah mulai menurun dari hari pertama. Kami harap ini akan semakin menurun hingga hari-hari ke depan. Mungkin itu. Oke, baik, dari data sendiri Pak, untuk pelanggar hingga saat ini telah berjumlah hingga berapa? Saat ini dari hari pertama itu sekitar 170-an lebih. Itu 80 di hari pertama, kemudian sekitar 60-an di hari kedua. Ini sudah memasuki hari ketiga. Memang kalau kami lihat sebenarnya di siang hari itu masyarakat masih cukup tertib. Yang banyak terjadi pelanggaran itu di sore dan malam hari. Iya. Baik, apakah pada saat pemeriksaan ditemukan ada yang reaktif? Oh, sampai saat ini belum. Kami sudah beberapa kali melakukan rapid, belum ada yang ditemukan. Alhamdulillah sampai saat ini. Hingga saat ini. Iya. Baik, Pak. Kalau untuk wilayah sendiri dari Kecamatan Rapocini sendiri ini ada berapa wilayah yang Bapak pantau sendiri? Saat ini kami ada 3 pos batas kota, yaitu di sini di Alauddin, kemudian ada pos Kertas di Ngarupala. Kemudian ada 1 pos kecil di Syekh Yusuf, itu untuk mengantisipasi jalan-jalan tikus yang ada di sana. Untuk pelanggaran sendiri yang terbanyak itu di titik mana, Pak? Oh, di Alauddin ini yang paling banyak. Memang di sini karena ini merupakan poros utama, jadi memang paling banyak pelanggaran di sini. Oke, apakah ada pembagian masker yang dilakukan untuk kemudian mengedukasi masyarakat, menghimbau untuk memberitahu untuk tetap terus menggunakan masker? Iya, walaupun di Perwali 36 sebenarnya sudah ada sanksi untuk yang tidak menggunakan masker, kami tetap mengutamakan edukasi bahwa orang-orang yang tidak memakai masker ini kami berikan pengertian tentang pentingnya untuk menggunakan masker. Kami sudah menyiapkan juga masker di posko, cuman memang ada sedikit sanksi-sanksi berupa sanksi sosial supaya mereka ada efek jerah. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini dimulai dari jam berapa hingga jam berapa untuk penjagaannya sendiri? Kami secara teknis 24 jam, cuman dibagi 2 shift dan memang ada waktu tertentu itu kami mengistirahatkan pasukan yang ada. Karena kan ya butuh memang untuk istirahat dan makan siang dan makan malam. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Camat Rapocini yang saat ini juga sudah bersama dengan kita, dan beliau sendiri juga yang langsung turun tangan untuk mengawasi jalannya Perwali ini di Kota Makassar. Kembali ke Anda, Lofi di studio. Terima kasih Marini Priscila melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.